Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Setelah banteng tumbang di Jawa Tengah, kini kandangnya mau dipindahkan ke ibu kota Jakarta. Mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Jokowi tahu bahwa Jawa Tengah adalah salah satu benteng terkuat PDIP, dan jika pasangan Lutfi Yassin mampu mengalahkan calon dari PDIP, itu akan menjadi pukulan telak bagi partai yang telah membesarkannya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Yang kali ini datangnya dari Ketua Umum Partai PD Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Seperti yang kita ketahui dan juga kita saksikan di berbagai media sosial maupun juga di layar kaca, bahwa ada satu pernyataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ketum Partai PD Perjuangan, yakni Megawati Soekarnoputri, di mana ia mengungkapkan bahwa Jawa Tengah yang dulunya itu dikatakan sebagai kandang banteng, tempat persemaian orang-orang hebat, tetapi sekarang justru menjadi tempat yang boleh dikatakan sebagai kandang bansos ya. Hal ini atau hal serupa juga pernah disampaikan atau diungkapkan oleh Ketua Pemenangan Eksekutif dari Partai PD Perjuangan, yakni Deddy Sitorus. Selain itu juga Hasto Kristianto selaku Sekjen Partai PD Perjuangan pun mengungkapkan hal senada bahwa pilkada kali ini boleh dikatakan pihak kepolisian tidak berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu bersifat netral tetapi lebih condong memihak ke pihak-pihak tertentu. Hal itu disinyalir atau diduga kuat oleh PD Perjuangan, di mana beberapa tempat atau banyak tempat jagoan dari PD Perjuangan terpaksa harus kalah dengan jagoan dari partai lain atau koalisi partai lainnya. Dan pernyataan Megawati ini tentunya tidak hanya sampai di situ, tetapi menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang pro, tentu ada juga yang kontra atas apa yang telah disampaikan oleh Megawati tersebut. Baik, seperti apa reaksi dari para netizen terkait dengan ungkapan Megawati Soekarnoputri atas kekalahan jagoan dari Partai PD Perjuangan selama pilkada di Pulau Jawa dan juga di beberapa daerah lainnya. Mari kita ikuti video-videonya. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Sebenarnya ketika Ganjar kalah di Pilpres kemarin, apalagi di kandang sendiri di Jawa Tengah ini sudah tidak bisa disebut lagi kandang banteng ya. Apalagi di pilkada kali ini, calon-calon baik bupati, wali kota, bahkan gubernurnya tidak pede lagi memasang foto Megawati, logo banteng. Apalagi sampai panik kemarin ada yang bagi-bagi stiker Ahmad Lutfi berbackground Prabowo, sedangkan Andika Prakasa berbackground Megawati. Dan lucunya lagi, ketika di Jawa Tengah ini kalah, mereka berkuar-kuar bahwa ini tidak adil, tidak jujur. Ini penuh dengan kecurangan. Tetapi ketika di Jakarta menang saja, nggak ada tuh kata-kata, wah ini tidak jujur, tidak adil. Malah mereka membangga-banggakan, oh tuh kan tidak ada tuh yang namanya Jokowi efek. Hanya menjual nama Anies dan Ahok saja bangga. Mana merahnya? Setelah banteng tumbang di Jawa Tengah, kini kandangnya mau dipindahkan ke ibu kota Jakarta.
Kok bisa dipindahkan? Hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Kapokmu kapan ya kandange roboh? Saiki golek panggonan anyar ya lur, dipindah neng ibu kota Jakarta. Iya, wong Jakarta kae siap-siap dideki kandang banteng lah ya toh. Apa yo gelem sampean? Neng Jawa Tengah kuwi wis ditolak mentah-mentah. Iya, bantenge saiki banteng bubrah monyor-monyor pindah neng Jakarta. Alah tidak jabang bayi. Yo bene aman Jawa Tengah, ora ono kandang-kandangan maneh yo. Wong Jawa Tengah iki wis ora gelem nerima banteng gek ndang budal kono ning Jakarta. Kari warga Jakarta iki gelem apa ora disebut kandang banteng jan angel-angel. Jokowi tahu bahwa Jawa Tengah adalah salah satu benteng terkuat PDIP, dan jika pasangan Lutfi Yassin mampu mengalahkan calon dari PDIP, itu akan menjadi pukulan telak bagi partai yang telah membesarkannya. Langkah ini juga memberikan pesan bahwa Jokowi tidak akan diam dalam menghadapi fitnah, dan bahwa ia siap untuk mencari jalan lain jika PDIP tidak lagi dapat mewakili aspirasi politik yang ia yakini. Dengan mendukung pasangan tersebut, Jokowi tidak hanya membuat sebuah pernyataan politik, tetapi juga menggambarkan betapa besarnya kekuatan seorang pemimpin yang dapat menggerakkan roda perubahan, tanpa harus mengandalkan partai yang selama ini mendampinginya. Ini adalah jawaban yang lebih elegan dan lebih mengena daripada sekadar balas dendam verbal atau perlawanan terbuka. Secara perlahan, manuver ini mulai memporak-porandakan soliditas PDIP, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan politik besar, namun kini mulai goyah akibat ketidakpercayaan yang berkembang di antara anggota-anggotanya. Manuver Jokowi dalam Pilgub Jateng 2024 juga membawa pesan yang lebih dalam bagi PDIP dan para elit politik di Indonesia. Jokowi ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa keras ia berbicara, tetapi pada seberapa teguh ia dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Dalam dunia politik yang penuh dengan intrik dan manipulasi, kadang-kadang yang terkuat bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang paling konsisten dalam menjaga prinsipnya. Gila. Kombinasi Jokowi dan Prabowo ini buat Pulau Jawa rata, no banteng-banteng guys. Dimulai dari Jawa Tengah gitu ya, Ahmad Lutfi unggul jauh. Ini endorse-nya Jokowi dan Prabowo banget atas Andika Perkasa dari PDIP. Kita beralih ke Jawa Timur, Khofifah dan Emil Dardak unggul jauh atas Risma dari PDIP. Ini juga luar biasa nih. Kita beralih ke Jawa Barat gitu, Kang Deddy Mulyadi juga unggul jauh lawan calonnya PDIP bahkan di urutan terakhir. Cuma 9% aja di Jawa Barat. Ini kerja keras yang luar biasa timnya Jokowi dan Prabowo nih. Di Banten juga gitu, Andra Soni bisa menang lawan Airin yang notabene popularitasnya lebih tinggi karena didukung dinasti politik di sana ya. Tapi di Pilkada Jakarta kan Ridwan Kamil kalah melawan Pramono Anung. Bener, tapi ini penjelasan gue. Kalau dilihat dari hasil quick count, Pramono Anung itu keunggulannya tuh di 49-50% gitu ya. Dan ini sebenarnya masih memungkinkan sekali putaran kedua. Kerennya Jokowi dan Prabowo di sini, Pramono Anung bisa diredam untuk tidak menang satu putaran saja. Karena strateginya jika terjadi 2 putaran, ini akan sangat menguntungkan Jokowi dan Prabowo dan Ridwan Kamil. Pertama, jika terjadi putaran kedua, Jokowi dan Prabowo ini bisa fokus di DKI Jakarta, tidak terdistraksi dengan daerah-daerah lain karena sudah selesai pilkadanya. Kedua, ini soal logistik dan strategi kampanye gitu, karena semua sudah dikeluarkan secara logistik untuk menang satu putaran oleh Pramono Anung. Anies Baswedan juga sudah dikeluarkan di putaran pertama, jadi di putaran kedua cenderung tidak ada efek kejut. Jadi angka topi untuk Jokowi dan Prabowo, ini adalah kemenangan yang dramatis di Pulau Jawa. Hormat. Banyak pimpinan PDIP percaya kekalahan mereka diakibatkan oleh ulah Jokowi.
Karena itu, dalam diri PDIP nampaknya ada hasrat membara untuk merebut kursi-kursi kepemimpinan di daerah strategis sebagai pembalasan terhadap Jokowi. Untung, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 2 keputusan yang menguntungkan PDIP dalam pemilihan gubernur kali ini. Keputusan MK pertama adalah soal direndahkannya batasan threshold jumlah suara partai yang berhak mengajukan nama calon gubernur. MK menyatakan tidak perlu lagi 20% suara partai untuk mengajukan nama calon kepala daerah. Dengan hanya 6,5% sampai 10% suara, calon kepala daerah sudah bisa dimajukan. Karena keputusan itulah, PDIP bisa mengajukan nama Pramono Anung di Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Semula orang menyangka keputusan MK itu dikeluarkan untuk kepentingan majunya Anies di Jakarta. Ternyata tak ada satupun partai yang merasa Anies layak diajukan di Jakarta. Baru sekarang kita sadar, keputusan MK ini dikeluarkan untuk kepentingan PDIP mengajukan nama Pramono. MK juga menganulir keputusan MA tentang usia calon yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah. MK menetapkan usia calon kepala daerah harus sudah mencapai 30 tahun saat diajukan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Singkat kata, dengan 2 keputusan MK itu, PDIP bisa memajukan nama Pramono sebagai calon gubernur Jakarta, PDIP memajukan nama Andika sebagai calon gubernur Jawa Tengah, dan Kaisang Pangarep tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Soal Kaisang ini juga penting karena kalau Anda ingat berbagai survei ketika itu menunjukkan suara dukungan terhadap Kaisang relatif tinggi. Bahkan bisa dibilang kalau pasangan yang maju adalah Lutfi dan Kaisang di Jawa Tengah, mereka akan relatif mudah memenangkan pertarungan. Tapi dengan keputusan MK itu, Kaisang tidak bisa maju, PDIP bisa memajukan nama Andika. Dan sekarang Andika pun berpotensi kuat memenangkan pertarungan. Sekarang kembali ke Jakarta. Pertarungan yang terjadi adalah RK dan Pramono. Semula banyak pihak menyangka RK pasti menang karena dia kan memang maju dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju. Tapi kondisi secara perlahan berubah. Secara mengejutkan, survei-survei yang bisa dipercaya menunjukkan suara Pramono melampaui suara RK secara signifikan. Dalam survei terakhir SMRC yang dipublikasikan, selisih suara mereka sudah mencapai 7%. Pramono 46%, lawan RK 39%. Ini jelas mengkhawatirkan kubu RK. Saya sendiri sudah membuat video beberapa pekan yang lalu mengingatkan kemungkinan kalahnya RK. Sementara tim Pramono terlihat menggelora di mana-mana, tim RK justru kelihatan seperti malu-malu kucing. Beredar kabar bahwa dana kampanye Pramono mencapai 7 triliun rupiah. Sementara dana kampanye RK hanya berkisar ratusan miliar rupiah. Jumlah alat peraga kampanye Pramono jumlahnya berlipat-lipat dari RK. Kehadiran pendukung Pramono di media sosial jauh lebih aktif. Apalagi kemudian muncul blunder calon wakil gubernur RK Suswono yang menyamakan Nabi Muhammad dengan pemuda penganggur yang seharusnya dinikahi janda kaya. Kandang Banteng Jawa Tengah harus ditaklukkan kembali untuk kedua kalinya. Ini cukup miris ya guys. Jawa Tengah yang digadang-gadang sebagai kandang banteng setelah kemarin kalah di Pilpres, sekarang juga kalah di gubernur. Walaupun sudah menurunkan Panglima TNI Andika dan juga Hendy untuk melawan Ahmad Lutfi dan juga mantan wakilnya Pak Ganjar, Gus Yassin, itu harus kita lihat bahwa di 57 dan juga 42%. Ini ibaratnya di 58% kan lah ya kan. Sehingga apa ini menjadi poin penting ketika kemarin bisa dikatakan ketika Pak Jokowi turun langsung itu bisa merubah peta pertarungan di Jawa Tengah ya. Karena kemarin surveinya yang pas seminggu 2 minggu yang lalu itu masih hampir mirip-mirip di 49-50-an. Sehingga masih ada peluang untuk Bapak Andika Perkasa untuk menang di Jawa Tengah. Namun kalau melihat di sekarang udah terpaut 7% dari 50%, udah menang unggul, ini sepertinya sangat sulit ya dengan melihat ke belakang untuk Andika Perkasa bisa mengejar ketertinggalan ini. Tapi kita tunggu akhirnya kita lihat apakah Banteng masih bisa bertahan di Jawa Tengah ataukah harus tergeser taringnya di Jawa Tengah. Alhamdulillah bosku, Banteng nyungsep di setiap sudut.
banteng keok di setiap penjuru ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Nyungsep sampai Sumatera, banteng nyungsep. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng, ya, Banteng 15 tahun dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham kalian? Apa kabar Jawa Tengah? Banteng sudah menang atau malah nyungsep? Tapi yang saya dengar beritanya, Jawa Tengah bantengnya menangis. Bantengnya kandangnya bobol. Bantengnya tidak lagi seganas dulu. Mereka sudah ditundukkan oleh Bapak Mulyono yang kalian anggap sudah tidak punya power setelah purna tugas, yang kalian sepelekan. Ternyata pengaruh dari Bapak Mulyono masih luar biasa di Jawa Tengah. Dan akibatnya Banteng menangis remuk redam. Rambu tidak bisa menolong. Rambunya juga ikut-ikutan melempem. Untuk kali pertama, Jawa Tengah bukan Banteng. Jadi Ahmad Lutfi secara quick count sudah unggul jauh dari Andika Perkasa, dan ini pertarungan yang sengit di mana awalnya Andika tuh sangat bagus di elektabilitas awal ya, sampai akhirnya Jokowi masuk, Ahmad Lutfi masuk, dan kalah jauh. Nah, ini mengerikan ya guys, bahwa peran Jokowi masih sangat sentral, terutama untuk Jawa Tengah, dan bahkan beberapa kota juga dikuasai oleh orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi luar biasa untuk efek Jokowi ini. Dan untuk kali ini, untuk pilkada tahun ini, Banteng harus mengalah dari Pak Jokowi. Nah, itu yang menarik ya. Jadi kita sama-sama melihat bagaimana peran Pak Jokowi masih sangat sentral, khususnya di Jawa Tengah. Untuk Jakarta sendiri, Jakarta kita lihat sepertinya Pram akan menang, tapi tapi ini sejarah ya, Banteng kalah di Jateng pertama kali. Buat warga Jawa Tengah, ada yang belum kebagian tusuk satenya. Katanya di Jawa Tengah lagi rame-rame pada nyate Banteng. Nih, dibagi tusuk satenya. Halo, Adiana Pitupulu, Hasto, Denny Siregar, dan kader-kader Banteng di seluruh Indonesia ya. Apa kabar? Sudah makan sate Banteng belum? Itulah kalian. Pak Jokowi itu orang baik. Kenapa kalian musuhi? Kalian nggak dengar apa kata-kata Bambang Pacul? Memusuhi orang baik itu sama juga menggali kuburan sendiri, tau nggak? Pak Jokowi memang nggak punya partai, karena dia pemimpin negara, bukan pemimpin partai.
dan partai-partai yang di bawah naungan dia itu bisa diarahkan kemana tujuannya, tergantung telunjuknya Pak Jokowi kemana. Ini sudah terbukti. Kalian pemenang, partai pemenang di Indonesia, tapi kalian pecundang di pilkada ya. Jadi pecundang kalian di pilkada, rasakan. Tuh. Kofifah unggul, Bobby menang telak, Ahmad Lutfi mengagetkan netizen. Hasil quick count Pilkada 2024 menunjukkan Pak Jokowi masih sangat berkuasa di Indonesia. Wow, oke, kita bahas. Kalau teman-teman adalah pemilih Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, kayaknya harus mempersiapkan diri deh kalau mayoritas calon bupati, wali kota, dan gubernur pilihan kita akan kalah di pilkada. Nggak cuma pilkada hari ini ya, tapi juga mungkin 5, 10, atau bahkan 15 tahun mendatang. Faktor utamanya guys, fans-fans Pak Jokowi ini ternyata banyak banget di seluruh Indonesia, jauh melebihi simpatisan Banteng. Anggapan bahwa Pak Jokowi tidak pernah melanggar hukum, hanya Pak Jokowi yang bisa membuat Indonesia maju dan lain sebagainya, ternyata sangat menjamur di masyarakat kita. Nggak percaya? Coba silakan tengok kolom komentar saya di video-video sebelumnya. Selain itu guys, adanya Kim Plus juga berperan penting untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat. Bagi saya, Kim Plus ini bukan sekadar koalisi biasa, tapi merupakan direktori politik bagi para penggemarnya untuk menentukan hak pilihnya. Nggak cuma sampai sini aja, koalisi tergendut sepanjang masa ini yang jelas punya logistik yang tidak terhingga. Coba hitung deh, berapa banyak pengusaha dan konglomerat yang tergabung di dalam Kim Plus. Oke, berikutnya adalah normalisasi intervensi dan keberpihakan pejabat negara dalam proses pemilu. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan lain-lain, semuanya tuh dengan pede mempertontonkan perilaku ini. Kayaknya ya, kita nggak perlu deh ngomong soal undang-undang atau netralitas apapun itu, karena kayaknya juga nggak ada efeknya kok. Bahkan Bawaslu juga sepertinya sudah menyiapkan 1001 alasan untuk memutihkan aksi tersebut. Yang terakhir nih, usaha penjagalan calon potensial. Poin ini berkaca pada kasus gagalnya Anies Baswedan untuk mencalonkan diri di Pilgub Jakarta. Buat yang anti banget sama Banteng, kan jadi berpikir ulang untuk memilih Pramrano, mau nggak mau suara terpecah ke RK Suswono dan juga Darmakun. Tapi guys, kok bisa ya Pramrano menang melawan Kim Plus di Jakarta lewat quick count ini? Nah, nanti akan kita bahas ya di video berikutnya. Kalau teman-teman gimana? Pilihannya menang atau kalah di Pilkada 2024 ini? Bisa dilihat ya. Jauh ya. Jauh banget ini. Coba lihat. Oke, saya cuma mau bilang selamat tinggal Banteng untuk di Jawa Tengah ya. Intinya jangan terlalu frontal ya, apalagi sama suhu Jokowi gitu ya. Hati-hati. Ini kandangmu Banteng, ini kandangmu ini. Bisa hancur begitu saja ya. Tidak beda dengan saat hancurnya Ganjar seperti itu. Ya, ini kekuatan Banteng Jawa Tengah dan Jawa Timur juga seperti itu. Ini sama saja kalau kita melihat faktanya. Untuk di Pilpres 2029 andai saja Gibran masuk ya untuk mencalonkan diri, maka akan jauh lebih mudah. Sentral Jawa nyaris Jokowi lovers ya, Prabowo lovers. Udah gitu aja. Ya mungkin saya akan bahas satu persatu di Sentral Jawa. Yang pertama akan saya bahas tentang kemenangan di Jawa Tengah Bapak Lutfi. Jujur saja, ini harus saya katakan, awalnya Andika ini di persentase yang bagus sekali ya. Tapi teman-teman harus tahu, inilah namanya power Jokowi ya. Jokowi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Di saat genting-gentingnya suara Andika ini meninggi, Bapak Jokowi blusukan ke sana ke sini ya. Apakah dianggap partai sebanyak itu tidak berfungsi terlalu besar? Enggak juga ya. Tapi inilah taktik seorang Jokowi, bahwasanya PDIP Perjuangan di Jawa Tengah ini bukanlah hal yang sepele ya, itu harus diakui karena ini adalah kandang PDIP Perjuangan. Tapi power seorang Jokowi ya,
Jokowi ini mempunyai nama yang sangat baik di Jawa Tengah ini ya. Kepuasan masyarakat Jateng terhadap Jokowi di angka 80%. Belusukanlah Bapak Jokowi itu ke sana kemari ke daerah-daerah, mempromosikan Lutfi dan Hasim. Dan akhirnya apa? Dampaknya kemenangan ini yang terjadi di Jawa Tengah dimenangkan oleh Lutfi dan Yasin. Itu harus diakui peran seorang Jokowi. Setuju atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, beserta jajaran. Saya sebagai kader Partai Gerindra merasa perlu menanggapi pernyataan yang saudara sampaikan dalam konferensi pers pada 28 November 2024 di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, saudara dan rekan-rekan menuduh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Partai Coklat serta pejabat kepala daerah telah menyalahgunakan wewenang mereka untuk menggalang suara demi keuntungan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada 2024. Pernyataan resmi yang disampaikan atas nama institusi partai di kantor pusat DPP PDIP tentu memiliki dampak signifikan secara hukum, politik, sosial, serta pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuduhan semacam ini, jika tidak didukung oleh bukti yang kuat, dapat menimbulkan persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal ini tidak hanya mencederai reputasi institusi yang dituduh, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat yang berpotensi merusak stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Polri adalah institusi penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Menuduh Polri terlibat dalam praktik politik curang tanpa bukti yang jelas merupakan tindakan yang tidak hanya merusak reputasi institusi tersebut, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Penggunaan istilah Partai Coklat untuk merujuk pada Polri adalah bentuk penghinaan dan provokasi yang tidak sepatutnya dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru bahwa Polri adalah entitas politik. Padahal Polri adalah institusi negara yang netral dan profesional. Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum, ekonomi, politik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Tuduhan bahwa Kim melakukan kecurangan dalam proses pilkada tidak mendasar dan mencederai semangat demokrasi yang kita junjung tinggi. Kami percaya pada proses demokrasi yang adil dan transparan, serta menghormati pilihan rakyat. Indonesia telah berada di bawah kepemimpinan rejim PDIP selama 10 tahun terakhir, 2014 sampai 2024. Jika tidak ada kepuasan terhadap kondisi hukum, ekonomi, politik, keamanan, atau ketertiban saat ini, seharusnya PDIP melakukan introspeksi terhadap kinerja mereka selama berkuasa. Bukan menuding pihak lain atas permasalahan yang ada tanpa refleksi diri, maka itu bukanlah langkah yang bijak. Jika terdapat permasalahan antara PDIP dengan mantan Presiden Jokowi, baik secara personal maupun kelompok, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah internal partai. Mengangkat isu tersebut ke ranah publik dengan menuduh institusi lain hanya akan merusak persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa.
Dalam setiap proses pemilihan, potensi terjadinya persoalan di berbagai tempat adalah hal yang wajar. Namun sudah ada mekanisme hukum yang jelas untuk menangani dugaan pelanggaran, seperti melaporkannya ke Bawaslu, Gakumdu, dan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu, hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk ditindaklanjuti. Upaya menuduh Polri dan pejabat kepala daerah tanpa bukti yang jelas dapat dilihat sebagai usaha untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal ini tidak sehat bagi demokrasi kita dan dapat menimbulkan keresahan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mari kita dukung hasil pemilu secara konstitusional dan menghindari segala bentuk upaya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang telah berjalan. Sebagai kader Partai Gerindra, saya menolak tuduhan yang dilontarkan oleh PDIP terhadap Polri dan Koalisi Indonesia Maju. Tuduhan tersebut tidak hanya melukai hati kami sebagai bagian dari KIM, tetapi juga merusak nama baik institusi negara yang seharusnya kita hormati bersama. Mari kita menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa dengan tidak saling menuding tanpa dasar yang jelas, serta menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kita kali ini mau membahas tentang langkah catur Pak Jokowi. Hebat memang beliau ini. Terjangan politiknya sejak awal luar biasa. Dari bukan seseorang menjadi sangat seseorang. Karena ditopang, didukung oleh pencitraan yang luar biasa. Dan sekarang pasca lengser turun dari kursi presiden yang telah berakhir masa jabatannya, Pak Jokowi ternyata tidak memposisikan diri menjadi seorang negarawan, tetapi tetap menjadi seorang praktisi politik, bahkan menjadi dukun politik pilkada. Ini adalah sebuah karakter yang memang terlihat jelas sejak awal bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang haus kekuasaan. Andaikan Pak Jokowi berhenti dari presiden kemarin, berakhir masa jabatannya dan sekarang menjadi negarawan, menjadi bapak semua calon kepala daerah, menjadi bapak bagi semua anak bangsa, Pak Jokowi mungkin namanya akan kembali harum setelah di akhir-akhir masa jabatannya begitu deras cercaan, hujatan, kritik yang ditujukan kepada Pak Jokowi karena langkah catur politiknya yang memainkan bidak-bidak dan seluruh organ-organ yang dia miliki dalam kekuasaan pemerintahan, menggerakkan semuanya hingga jadilah putranya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden dan sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Apa yang mau dimainkan oleh Jokowi saat ini? Saya melihat pertama, Jokowi menjadi, saya mohon maaf Pak Jokowi tidak usah kesal dengan sebutan kalau saya sebut menjadi dalang atau dukun politik pilkada. Jokowi terlihat aktif sekali melakukan endorse politik terhadap beberapa calon kepala daerah. Bahkan rumahnya, kediamannya di Solo menjadi seperti rumah dukun politik yang didatangi oleh para pencari-pencari kekuasaan yang ingin menggunakan kekuatan dunia untuk mendapat jabatan dan kekuasaan. Jokowi didatangi calon-calon kepala daerah. Ini sesuatu yang luar biasa bahwa memang magnet politik Jokowi belum sirna dari tengah masyarakat, meskipun logika masyarakat saat ini sudah mulai tumbuh bahwa semua masa lalu harus dilewatkan dan sekarang eranya Pak Prabowo. Tetapi apa yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi dalam hal ini? Jokowi saya melihat melakukan ini semua adalah untuk kepentingan politik Gibran. Tidak ada yang lain. Dia tidak serius dalam konteks fokus hanya untuk memenangkan seseorang secara murni, tetapi kelak dia akan meminta imbal jasa dari para calon kepala daerah
yang dia endorse dan kemudian menang. Padahal belum tentu calon kepala daerah ini menang karena endorse-nya Jokowi. Bisa saja memang sudah rezekinya akan menjadi kepala daerah, tetapi karena Jokowi terlibat di situ dengan cawe-cawenya, maka kelak Jokowi akan meminta imbal jasa kepada para calon kepala daerah ini ketika menang untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka pada 2029. Target politiknya apa? Gibran harus running 2029. Mereka akan terus memacu elektabilitas Gibran Rakabuming Raka hingga nanti 2029 mungkin akan mendapat elektabilitas tinggi dan bisa running menjadi calon presiden. Setidaknya, kalaupun tidak bisa running menjadi capres ketika elektabilitasnya, kekuatannya masih kalah dengan Prabowo Subianto, maka setidaknya dia akan tetap menjadi orang nomor 2. Itu target politiknya. Bagaimana dengan mesinnya? Mesinnya, Jokowi sekarang terlihat mengkooptasi Partai Golkar. Lihat apa yang dilakukan oleh Bahlil sebagai ketua umum Golkar ketika retreat di Magelang. Ketika berpapasan bersalaman dengan Pak Prabowo, beliau hanya menyalam seperti biasa. Tetapi ketika Gibran yang lewat di hadapannya dalam prosesi salaman itu, Bahlil mencium tangan Gibran yang usianya bahkan jauh di bawah Bahlil Lahadilah. Ini adalah mesin politik yang sekarang dikooptasi oleh Jokowi untuk nanti menjadi mesin politik Gibran Rakabuming Raka di 2029. Kalaupun di 2029 tidak bisa capres, tetapi 2034 harapannya mereka Gibran sudah harus menjadi calon presiden. Wow, seolah-olah bangsa ini sudah tidak punya kader-kader bangsa lagi yang mumpuni untuk memimpin Indonesia. Dan inilah langkah catur yang sedang dimainkan oleh Jokowi dengan berbagai macam strateginya. Bahkan Gibran sendiri terlihat sangat aktif turun ke bawah, turun ke lapangan, terutama mendompleng. Ya, saya harus katakan mendompleng program makan gratis Prabowo Subianto. Kenapa ini menjadi sangat penting? Ingat, di 2029, di 2034 para anak-anak SD, SMP, SMA sekarang ini sudah akan menjadi pemilih. Anak SD sekarang 2039 sudah menjadi pemilih. Anak SMP, SMA sekarang 2029 sudah menjadi pemilih. Anak SD ini 2034 menjadi pemilih. Nah, ini adalah lumbung suara yang ingin dicitrakan bahwa Gibranlah semua yang melakukan ini. Inilah langkah catur yang sedang dimainkan oleh Jokowi. Target politiknya adalah kekuasaan jabatan. Saya kaget juga sebetulnya. Saya tidak menyangka bahwa Pak Jokowi ini sebegitu liarnya hasrat politiknya dalam hal kekuasaan. Karena kami adalah bagian-bagian dari yang sejak 2012 lalu mendorong Pak Jokowi menjadi calon presiden. Karena kami lihat bersahaja, rendah hati, tidak gila kekuasaan. Ternyata saya pribadi merasa tertipu dengan semua pencitraan itu. Ternyata Pak Jokowi adalah sosok yang sangat haus jabatan, dan bahkan sekarang dinastinya sedang dia bangun. Bahkan Jokowi harus memutus urat malunya, mengabaikan semua kritik, cacian, hujatan bahkan dia abaikan hanya demi target politiknya terhadap Gibran di 2029 dan 2034. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo Subianto akan membiarkan ini terjadi, membiarkan Gibran menjadi kompetitornya pada 2029? Ataukah jangan-jangan Jokowi dan Gibran ini berharap bahwa Prabowo Subianto mengalami sesuatu yang fatal di tengah jalan sehingga dia akan menggantikan? Maka dia butuh dukungan politik yang kuat di parlemen nanti supaya dia menjadi presiden, menggantikan Prabowo. Kita tidak tahu, tetapi langkah catur semua yang dimainkan oleh Jokowi dan Gibran dan para anasir-anasirnya juga di kabinet second, kabinet second ya, bukan second kabinet tapi kabinet second yang ada di lingkaran Pak Prabowo sekarang. Sempatnya mereka semua membangun kekuatan untuk itu. Terutama yang dari Golkar, saya perhatikan mereka sangat menghamba kepada Gibran. Ketumnya saja seperti itu, bagaimana yang lain? Ini adalah sebuah analisis. Apakah benar demikian atau tidak? Kembali kepada persepsi masing-masing sahabat. Saya, Ferdinand Hutahayan, hanya menyampaikan analisis dan pendapat. Dan Pak Jokowi tidak usah gusar, tidak usah geram. Kalau ternyata ini benar, silakan saja Pak. Bapak berhak untuk melakukan itu. Karena negara kita ini adalah negara demokrasi. Tetapi dari sisi etika kepatutan, kami berhak untuk mengkritik Bapak. Karena Bapak masih mengaktifkan diri di kancah politik nasional. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait tanggapan dari para netizen atas pernyataan Megawati Soekarno Putri, dan ditutup dengan satu analisis dari salah seorang kader Partai PD Perjuangan yakni Ferdinand Hutahayan.
Kira-kira dari penjelasan beberapa video tadi, menurut saudara sekalian, seperti apa? Dan mungkin ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.